Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Nah, ini sambungan dari subtema 1 yang materinya itu masih sama, materi bahasa Indonesia. Nah, di materi bahasa Indonesia ini ibu akan sambung pembelajarannya dari subtema 1. Di subtema 2 kita masih sama belajarnya, yaitu tentang pantun. Nah, untuk di subtema 2 ini kita akan belajar mengetahui isi atau makna dan amanat pantun. Kemudian bagaimana cara menentukan isi dan amanat pantun yang berdasarkan usia, berdasarkan isi. Nanti juga kita akan belajar cara membuat dan membaca pantun serta berbalas pantun. Nah, di video kali ini berarti anak ibu akan belajar 3 materi tentang pantun. Sebelumnya akan ibu bahas kembali di subtema sebelumnya, itu kan anak ibu sudah belajar ciri-ciri, kemudian jenis pantun. Ibu jelaskan kembali apa itu pengertian pantun. Pantun adalah salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Nah, ungkapan atau perasaan ini biasanya disampaikan dari isi pantun, sama dengan ibu bilang yang sebelumnya. Dari isi pantun kamu bisa mengetahui apa ungkapan dari pantun tersebut, sedangkan sampiran itu hanya sekedar pembantu untuk isi pantun. Untuk ciri-ciri dan jenis ibu tidak akan bahas lagi. Kamu bisa tonton di video tema 4 subtema 1 akan ibu tampilkan di deskripsi dan ada ibu cantumkan di sudut. Nah, anak ibu lihat yang ada di panah itu akan ibu cantumkan. Silahkan kamu tonton apa saja pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Di sini kita hanya akan belajar isi dan amanat pantun. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Jadi ingat, baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. Nah, isi atau makna pantun itu adalah tujuan kenapa pantun tersebut dibuat. Jadi orang membuat pantun adalah untuk mengetahui isi atau makna dari pantun tersebut. Selanjutnya, ini ibu berikan contoh dari sebuah pantun. Kita akan temukan isi atau makna dan amanatnya. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, di pantun kali ini, isi atau makna pantun itu adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Apa amanat dari pantun ini? Kita lihat di baris 3 dan 4, yaitu jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Berarti amanatnya adalah supaya kamu menjaga kesehatan, atau bahasanya jagalah kesehatan tubuh kita. Nah, berikutnya kita masih belajar isi dan amanat, itu adalah pantun berdasarkan usia. Ingat, pantun terbagi menjadi 2, pantun berdasarkan usia dan pantun berdasarkan isi. Yang ini kita akan belajar menemukan amanat dan isi pantun berdasarkan usia. Pantun berdasarkan usia itu ada 3. Pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua. Ini sudah ibu jelaskan yang di subtema 1 di video sebelumnya. Ibu beri contoh untuk mengetahui isi dan amanat pantun itu adalah dari pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang.
Ayo kawan bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Nah, di sini amanatnya dan juga isinya adalah bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Itu isi dari pantun. Apa amanatnya? Anak-anak sebaiknya bermain agar hatinya senang. Iya, anak-anak bisa senang ketika dia bisa bermain, asalkan dia bisa mengerjakan tugasnya baru boleh bermain. Berikutnya itu adalah isi, makna, dan amanat pantun berdasarkan isi. Pantun berdasarkan isi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama pantun nasihat, pantun jenaka, pantun kiasan, dan pantun teka-teki. Untuk mencari isi dan amanat, ibu akan ambil pantun nasihat. Sungguh enak buah sukun, hasil panen di kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun, agar tercipta ketentraman. Nah, di sini isi dan amanatnya adalah hidup rukun menciptakan ketentraman. Apa amanatnya? Untuk mendapatkan ketentraman tentu kita harus hidup rukun. Nah, begitu cara menemukan isi dan amanat. Intinya apa? Untuk menemukan isi dan amanat, anak ibu harus baca di baris 3 dan baris 4, karena itulah isi pantun. Sedangkan baris 1-2 hanya sekedar sampiran. Agar anak ibu tidak ragu, ibu akan memberikan penjelasan tentang perbedaan pantun dan syair. Jadi, ketika kamu nanti ibu beri tugas membuat pantun, tolong bedakan antara pantun dan syair. Jangan salah buat tugas, nanti malah kamu membuat tugas syair, bukan tugas membuat pantun. Nah, pantun dan syair ini sebenarnya perbedaannya tidak terlalu banyak, karena keduanya ini hampir mirip dan keduanya sama-sama ciri khas dari Melayu. Perbedaannya kita lihat dulu. Kalau pantun dengan syair, dia sama-sama terdiri dari 4 baris. Kemudian yang membedakannya adalah sajaknya. Sajak pantun itu ABAB, sajak syair itu A. Nanti ibu kasih contohnya. Kalau pantun dengan syair itu sama-sama terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sedangkan yang terakhir pantun isinya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Kalau syair semua baris itu adalah isi. Jadi persamaan dan perbedaannya adalah persamaan pantun dan syair adalah sama-sama terdiri dari 4 baris, sama-sama tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Perbedaannya adalah bersajak ABAB pantun, bersajak AAAA adalah syair. Baris 3 dan 4 adalah isi, itu adalah pantun. Semua baris merupakan isi, itu adalah syair. Jadi yang membedakannya terdapat pada sajak dan isi. Baris 3 dan keempat, ibu beri contohnya. Nah, ini dia. Kalau contoh dari pantun sudah ibu lihat, perhatikan sajaknya. Baris pertama gah, baris kedua ti, baris ketiga gah, baris keempat ti. Terlihat jelas. Nah, kalau isinya lebih kita mencegah daripada kita mengobati. Di sampirannya kan tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati, kan tidak menyambung. Karena itu hanya berupa sampiran, sedangkan baris 3-4-nya baru isinya. Kalau syair, nah di sini sajaknya sama, baris 1 sampai 4 itu akhirannya sama. Mu, 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 mu. Baris 1 mu, baris 2 mu, baris 3 mu, baris 4 mu juga. Makanya sajaknya a. Kita lihat. Ibu baca. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Berarti semuanya itu adalah isi. Isi yang akan disampaikan dari sebuah syair. Itu dia yang membedakan.
keduanya antara pantun dan syair. Nah, ini berikutnya adalah membuat dan membaca pantun. Sebenarnya membaca pantun sudah Ibu berikan contohnya dari video pertama. Bahkan di video ini juga Ibu sudah membaca pantun beberapa kali. Jadi sebenarnya sama. Agar kamu bisa membaca pantun, berlatihlah sering-sering karena pantun itu punya nada khasnya tersendiri. Untuk membuat pantun ada caranya. Pertama, tentukan tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Jadi temanya tema tentang apa dulu? Apakah tema tentang kesehatan? Apakah tema tentang sebuah pertanyaan? Atau temanya tentang percintaan untuk pantun orang muda? Nah, ketika misalnya kamu buat temanya itu tentang nasihat untuk anak, tentu jenis pantunnya adalah pantun nasihat. Buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Berarti ketika anak ibu membuat pantun, buat isinya dulu baru kamu buat sampiran. Yang keempat, buatlah bagian sampiran pantun. Jadi isi yang kedua baru sampirannya. Nah, ingat, pastikan akhiran atau sajak pada bagian isi dan sampiran itu sesuai. Ingat, kita ketika membuat pantun harus menggunakan sajak A, B, AB. Jadi tolong diperhatikan ketika anak ibu membuat pantun. Ibu beri contoh cara membuat pantun. Di sini ada isinya sudah ibu sediakan. Bila kamu ingin sukses, rajin berdoa dan berusaha. Berarti ibu mengambil tema tentang kesuksesan atau rajin berdoa. Berarti itu pantunnya tentang apa? Jenis pantunnya adalah pantun nasihat. Sudah isinya sudah ibu buat. Bagaimana sampirannya? Tentu yang baris pertamanya harus belakangannya ses. Baris yang keempat boleh belakangnya H. Nah, di sini ibu ambil tidak ses tapi S-nya saja karena itu sudah mencukupi untuk membuat sampiran. Yang di baris 4 ibu ambil H. Jadi baris 3 S, baris 4 H. Ibu akan mencari kalimat yang belakangannya S dan juga belakangnya H. Ini sampiran yang ibu buat. Ibu pergi membeli es, membelinya di toko Pak Toha. Nah, di sini sampiran barisan pertama itu juga belakangannya S, sampiran baris 2 belakangannya juga H. Ibu baca. Cara membaca pantun sama dengan video ibu sebelumnya. Ibu pergi membeli es, membelinya di toko Pak Toha. Bila kamu ingin sukses, rajin berdoa dan berusaha. Nah, itu dia cara membaca dan cara membuat pantun. Sekali lagi ibu tekankan, perhatikan sajaknya masing-masing. Nah, materi yang terakhir adalah berbalas pantun. Berbalas pantun itu sudah sangat dikenal di daerah Melayu yang menjadi tradisi seperti yang ibu bilang di video sebelumnya. Berbalas pantun ini biasanya dilakukan oleh 2 orang. Jadi kedua orang ini saling berbalas pantun, menjawab pantun satu sama lain, merangkai kata-katanya sendiri, kemudian saling berbalasan, menjawab. Jatuhnya seperti menjawab pantun masing-masing. Namun biasanya ada juga berbalas pantun itu berupa pantun teka-teki, karena pantun yang satu bertanya, pantun yang berikutnya itu adalah menjawab dari pertanyaan. Nah, di sini ibu akan berikan contoh berbalas pantun dari pantun teka-teki. Nah, ini dia contoh pantunnya. Pagi ini senam aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Nanti pantunnya dijawab oleh orang yang satu lagi. Menjawab pertanyaannya tentu juga menggunakan pantun. Jalan-jalan ke negara Kenya, jangan lupa membeli belimbing. Bolehkah aku menjawabnya? Tentu saja itu kambing. Berarti dia menjawab pertanyaan dari si anak
laki-laki. Nah, ini dia contoh berbalas pantun. Namun pantun yang Ibu gunakan di sini adalah pantun teka-teki. Apa isi atau maknanya? Si anak laki bertanya, hewan apa yang punya kaki 4 dan juga mengembik? Si anak perempuan menjawab, tentu itu adalah hewan kambing. Nah, untuk berbalas pantun, agar kamu bisa melakukan berbalas pantun, kita ambil yang mudah, biasanya pantun teka-teki saja. Pantun teka-teki ini kamu harus sering-sering berlatih. Ingat, cara membuat pantun, buat isinya terlebih dahulu, baru kamu buat sampirannya. Untuk di video subtema 2, pembelajaran subtema 2 ini, yang 1-6, Ibu tidak akan memberikan tugas berbalas pantun. Nanti di subtema 3 tugas kamu adalah berbalas pantun, bisa dengan orang tua, bisa dengan adik, bisa dengan kakak, atau bisa antar kamu sendiri, kamu menjadi 2 orang. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak ibu paham bagaimana cara menentukan isi dan amanat, kemudian cara membuat dan membaca serta berbalas pantun. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.